Arsenal akan memulai kampanye Eropanya. Yuk kita ngobrol. Yeah. Yeah. Hey, ketemu lagi dengan saya Osi. Hari ini kita akan membicarakan tentang preview pertandingan Arsenal yang akan datang bertamu ke Swiss untuk datang ke markas FC Zurich. Ya, kita akan melakukan pertandingan Europa League kita yang pertama pada musim ini. Ya, tapi sebelum saya mulai, untuk teman-teman yang ngefans dengan Arsenal atau suka tentang bincang-bincang bola, boleh yuk di like dan subscribe channel saya ini. Ya, tidak berlama-lama kita akan berbicara tentang FC Zurich ya, yang akan menjadi lawan kita pada nanti malam jam 23.45 di pertandingan Europa League ini. Ya, kita mulai dulu dengan sedikit sedikit ringkasan tentang preskon yang dilakukan Mikel Arteta sebelum pertandingan ya. Ini kita lihat ada beberapa poin yang menurut saya mungkin penting untuk kita bicarakan. Ya, ini adalah target dari Arsenal sendiri di Liga Eropa ya. Ini ditanyakan oleh wartawan bahwa Arsenal ini sudah 30 tahun tidak pernah ada kemenangan di piala-piala di tingkat Eropa. Arteta sendiri berharap bahwa ini bisa menjadi musim yang dimana kita akan memutus tren negatif itu gitu ya. Jadi mungkin dia juga berharap bisa mendapatkan piala Eropa ini. Lalu tentang cedera Emil Smith Rowe yang dikatakan bahwa Smith Rowe ini udah beberapa minggu ini ya memang merasakan ada ketidaknyamanan di kakinya dia sudah beberapa minggu dan memang akhirnya dia jadinya tidak bisa dibawa untuk pertandingan kali ini. Untuk pertandingan apakah akan membawa tim yang kuat atau tim yang bukan tim inti gitu ya. Dia menyatakan bahwa sayangnya kali ini kita karena ada beberapa injury memang tidak banyak pilihan. Jadi kita akan mencoba membawa pemain yang memang fit gitu. Tapi dia menyatakan bahwa ini bukan kita meremehkan FC Zurich gitu ya, tapi memang lawan yang sangat sangat tricky lah ya gitu. Jadi dipastikan dia akan mencoba untuk memenangkan pertandingan ini. Dan dia bilang bahwa ini adalah pertandingan yang serius, jadi kita tidak main-main untuk pertandingan ini gitu ya. Nah ya, kita berikutnya akan ngomong tentang stadion yang akan digunakan ya, berita tentang stadion yang akan digunakan. Nah ini mungkin untuk teman-teman yang berencana untuk terbang ke Swiss untuk nonton langsung. Ya ini harus tahu bahwa nanti malam ini pertandingannya bukan di markasnya FC Zurich, yaitu Letzigrund ya, jadi bukan di stadion Letzigrund, tapi akan berlangsung di Kibun Park yang akan ini ada sekitar 80 km ya jaraknya dari markasnya FC Zurich tadi. Nah ini Kibun Park ini sebenarnya adalah stadion milik klub lain yaitu Saint Gallen gitu ya. Nah ini kenapa kok pertandingannya bukan di Letzigrund di markas utamanya FC Zurich, karena sedang ada pertandingan atletik yang akan berlangsung di sana ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa Letzigrund ini adalah stadion yang dibangun ini untuk awalnya adalah dibangun oleh pemerintah Swiss untuk pertandingan Piala Eropa gitu ya. Dan jadi itu sebenarnya punya pemerintah, bukan punya klub sendiri gitu. Dan memang pertandingan-pertandingan atau event-event yang ada di sana ini kadang lebih mengutamakan pertandingan lain selain pertandingan sepak bola. Jadi ya seperti kali ini karena sudah dipakai, sudah di booking lah ya untuk pertandingan
Atletik ini apa namanya, Piala Diamond ya tadi kalau saya nggak salah baca, ini Diamond League Atletik gitu ya. Jadi sudah ada acara Diamond League Atletik yang akan berlangsung di sana, sehingga tidak bisa dipakai untuk pertandingan sepak bola nanti malam. Nah ini jadi untuk teman-teman yang nanti mau datang hadir ke sana, harus diingat pertandingannya bukan di Letzigrund tapi ada di stadion milik klub St. Gallen. Ini adalah di Kibun Park gitu ya. Oke, berikutnya sedikit preview lah ya ini tentang FC Zurich. Ya, ini FC Zurich ini kita lihat dari 7 pertandingan terakhir di liga mereka ini tidak ada satu kemenangan pun, sehingga mereka posisinya ada di bawah ya. Ini hampir mendekati zona degradasi. Jadi dari 7 pertandingan hanya menang 5 dan seri 2. Jadi dari 7 pertandingan yang seharusnya maksimal 21 poin baru mengantongi 2 poin bahkan, karena baru seri 2 kali. Nah ini walaupun demikian, ini lawan yang tidak bisa diremehkan ya, karena kalau di Europa League ini kita biasanya bertanding jarak jauh, apalagi kita bertamu. Kelemahannya ini adalah pada saat kita datang ke sana, itu pemain sudah mengalami kecapean ya dari perjalanan gitu. Nah ini jadi walaupun ini adalah tim yang ya sedang berjuang sebenarnya ini ya, FC Zurich, tapi sekali lagi kita tidak boleh meremehkan lawan-lawan yang ada di zona Eropa ini gitu. Berikutnya adalah untuk danger man kita ya. Nah ini untuk danger man kita dari FC Zurich, ini ada Ayegun Tosin. Ya ini sebagai titik utama penyerangnya ya, jadi ujung tombak penyerang dari FC Zurich nih, Ayegun Tosin yang baru saja membuka rekening golnya ya minggu lalu melawan tim dari Swiss juga, ini Lugano dari liga mereka ya. Dan ini juga untuk di defense-nya kemungkinan besar akan diturunkan Fidan Aiti atau Nikola Katic. Karena kalau melihat tadi ya dari rekor pertandingan mereka ini, defense utama mereka Karol Metz ini kemungkinan besar ya akan diganti karena ya hasil yang tadi kurang bagus gitu ya. Nah itu aja sih kalau kita ngomong tentang danger man-nya dari FC Zurich. Nah berikutnya mungkin kita akan ngomong tentang line up yang mungkin akan digunakan oleh Mikel Arteta. Kemungkinan saya lihat sih ya akan menurunkan pemain-pemain yang jarang dimainkan ya di liga, karena ya ini sekali lagi bukan karena meremehkan untuk FC Zurich, tapi memang kita berusaha untuk menjaga agar jangan pemain-pemain yang ada ini mengalami kecapean atau bahkan nanti mengalami cedera. Nah ini di sini saya lihat untuk goalkeeper mungkin akan diturunkan ini Matt Turner ya, setelah biasanya kita menurunkan Aaron Ramsdale. Kemungkinan kali ini kita akan menurunkan Matt Turner untuk memberi dia jam terbang lah ya. Berikutnya di back saya lihat kita juga akan menurunkan Kieran Tierney di kiri dan Takehiro Tomiyasu di kanan. Lalu untuk di tengahnya saya lihat mungkin Gabriel Magalhaes masih akan turun, tapi bukan dipasangkan dengan Saliba tapi dipasangkan dengan Rob Holding ya. Untuk di tengah kemungkinan akan tetap dipasang Xhaka dan Lokonga karena memang tidak ada pilihan lain ya saat ini. Lalu berikutnya untuk di depannya ini saya lihat mungkin akan diturunkan Martinelli, lalu Fabio Vieira, dan di kanan ini Marquinhos. Ya, sekali lagi menurut saya ini adalah pemain yang akan diturunkan untuk ya menjaga tim inti kita ya agar tidak kecapean atau jangan sampai cedera lah gitu ya. Lalu di depan akan diturunkan Eddie Nketiah gitu. Jadi ini menurut saya line up yang akan digunakan oleh
Arteta. Mungkin bukan bukan line up yang terkuat, tapi menurut saya cukuplah untuk melawan FC Zurich gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak yang diturunkan pemain inti juga, karena ya tadi sekali lagi menurut saya kita harus melihat bagaimana merotasi pemain gitu, karena kita nanti di weekend ini kita akan ketemu Everton, dan ini Everton ini juga dalam kondisi yang ya kita harus hati-hati juga, karena kita harus menang nih melawan Everton untuk menjaga agar kita tetap ada di puncak liga gitu ya. Ya itu saja sih untuk preview saya tentang pertandingan malam ini melawan FC Zurich. Ya sekali lagi teman-teman yang suka konten-konten semacam ini, yuk boleh di like, share, dan subscribe. Oke, terima kasih dan kita jumpa lagi di bincang bola kita berikutnya.